Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Fitriyah dengan NIM 19311000, Prodi Perbankan Syariah kelas 5C. Baik, guna saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya bermata kuliah Public Relation. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang humas ya, atau hubungan masyarakat. Bagian-bagian yang ingin saya jelaskan di sini itu ada pengertian humas, fungsi humas, tujuan humas, prinsip humas, tugas humas, manfaat humas, dan contoh humas. Baik, yang pertama itu ada pengertian humas ya, hubungan masyarakat. Humas atau public relation yaitu praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Humas juga dapat diartikan sebagai seni menciptakan pengertian publik yang baik sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap sesuatu atau organisasi. Humas dapat pula didefinisikan suatu proses yang secara kontinu dari usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari pelangganan, pegawai dan publik yang lebih luas. Yang kedua ini ada fungsi humas. Ada beberapa fungsi humas, yaitu yang pertama menyediakan penerangan atau pemahaman kepada publik, yang kedua melaksanakan persuasi kepada publik untuk menjadikan sikap dan tingkah laku publik berubah, yang ketiga itu usaha mempersatukan sikap dan perilaku lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Baik, selanjutnya ini ada tujuan humas. Ada beberapa tujuan humas, yaitu yang pertama meningkatkan partisipasi, dukungan dan bantuan secara nyata dari masyarakat, baik itu dalam bentuk tenaga, sarana prasarana maupun dana demi kemudahan dan terlaksananya tujuan organisasi. Yang kedua, membuat rangsangan dan menghidupkan kembali rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap berlangsungnya program organisasi tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menjadikan masyarakat ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Yang keempat, menegakkan dan mengembangkan citra yang menguntungkan untuk organisasi kepada para pemimpin dengan sasaran yang berhubungan yaitu publik internal dan publik eksternal. Yang kelima, membuka peluang menjadi lebih luas kepada para pemakai produk dan pihak yang berhubungan untuk partisipasi dalam meningkatkan mutu organisasi. Selanjutnya ada prinsip humas. Prinsip humas antara lain, yang pertama, hubungan masyarakat bekerja dengan dasar fakta bukan fiksi. Yang kedua itu hubungan masyarakat adalah suatu perihal sosial, bukan perihal personal. Yang ketiga, humas wajib merealisasikan program usaha dan mencari dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan program lembaga yang diwakili. Yang keempat, humas dilarang menipu atau membohongi media massa. Yang kelima, humas harus bisa menjadi komunikator yang berguna dalam artian yang benar. Yang keenam, humas harus menjadikan landasan aktivitasnya kepada penelitian ilmiah pada bidang pendapat umum. Yang ketujuh, humas dapat bekerja sama dengan para ahli di bidang lain. Yang kedelapan, humas wajib menjelaskan masalah tentang krisis yang diterima lembaga yang diwakilinya. Baik, selanjutnya ini ada tugas humas. Ada beberapa tugas humas ya, menurut Hadiri Nawawi dan Martini Hadiri. Yang pertama itu
membagikan secara luas informasi perihal suatu gagasan supaya maksud atau tujuan dan manfaatnya diketahui oleh berbagai pihak di masyarakat. Yang kedua, menyiapkan bahan yang terkini tentang sesuatu yang hendak dikomunikasikan pemimpin kepada masyarakat atau pihak tertentu dalam pidato, wawancara, ceramah, pemasaran, seminar, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada manfaat humas. Manfaat humas, ada beberapa manfaat humas di sini. Yang pertama itu mengefektifkan dan mengefisienkan koordinasi atau kerjasama antara pihak yang terkait. Yang kedua, mengefisienkan waktu, tenaga, upaya, dan biaya. Yang ketiga, menghindari risiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan dan perencanaan tanpa arah yang jelas atau konkret. Yang keempat itu mampu melihat secara keseluruhan kemampuan operasional organisasi, pelaksanaan, komunikasi, target, dan sasaran yang hendak dicapai di masa mendatang. Yang terakhir ada contoh humas. Contoh humas sebagai berikut. Yang pertama itu humas pada perbankan syariah. Tugasnya seperti memberikan atau mempublikasikan di media sosial terkait dengan informasi yang ada di bank syariah tersebut, memotivasikan masyarakat, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Yang kedua, humas media cetak pada umumnya. Humas media cetak disusun atas proses yang mana dilaksanakan dengan rilis press, kebanyak surat kabar yang ada. Seringkali humas ini melakukan promosi apabila ada perubahan dan perusahaan, peluncuran produk maupun layanan baru. Yang ketiga itu humas media online. Humas ini semakin berkembang dan maju, telah diaplikasikan dalam berbagai bentuk. Suatu informasi ditulis dan dimaksimalkan dengan kata kunci yang berhubungan dengan produk dan bisnis. Selanjutnya, informasi tersebut dimasukkan ke blog atau website yang hasilnya akan dimuat dalam mesin pencari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, penjelasan dari pengertian humas, fungsi humas, tujuan humas, prinsip humas, tugas humas, manfaat humas, dan contoh dari humas untuk masyarakat. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua yang mendengar video saya, terutama untuk diri saya sendiri. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari video saya ini. Mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.